Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Di kesempatan ini kita dipertemukan dalam rangka menunaikan di antara sekian banyak kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami selaku khatib mewasiatkan, mengajak, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian itu kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa, dan inilah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan khutbah dengan tema pentingnya tauhid dalam mengangkat derajat dan martabat kaum muslimin. Jemaah yang dirahmati Allah, tauhid adalah pegangan pokok yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal. Menurut tuntunan Islam, tauhidlah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Dan amal yang tidak dilandasi dengan tauhid akan sia-sia, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilandasi dengan syirik, dia hanya akan menyengsarakan di dunia dan di akhirat kelak. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengetahui bukti-bukti yang rasional tentang kebenaran wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang keesaannya atau wahdaniyat, dan bukan pula sekedar mengenal asma atau sifat-sifatnya. Sebagaimana kita pahami bahwa iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan permintaannya kepada Allah melalui asma dan sifat-sifatnya. Demikian pula kaum jahiliyah sebelum Rasulullah SAW, dia juga meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta, pengatur dan pemelihara serta penguasa semesta ini. Sebagaimana dinukil oleh Allah dalam surat Luqman ayat 25, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Namun kepercayaan mereka dan keyakinan mereka itu belumlah cukup menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim atau orang yang beragama Islam.
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah lalu timbul pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, dengan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh cinta, dengan penuh harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan, dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid, mulai rasul yang pertama hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikrarkannya akan masuk surga dan tidak dirusak dengan syirik atau kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman yaitu syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu pentingnya, begitu urgennya tauhid bagi kita semuanya. Maka jika dia adalah seorang ahli tauhid yang murni dan bersih dari noda-noda syirik serta ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maka tauhid kepada Allah menjadi penyebab utama bagi kebahagiaan dirinya, serta menjadi penghapus bagi dosa-dosanya dan kejahatannya, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hambanya, utusannya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya, neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga apapun amal yang diperbuatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah bahwa segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana yang terkandung dalam hadis tadi berhak memasukkan dirinya ke dalam surga, sekalipun dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan maksiat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Diha hadis hasan. Hadis tersebut menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor terpenting dalam kebahagiaan seorang hamba. Maka tauhid merupakan sarana paling besar untuk melebur dosa-dosa dan maksiat.
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika tauhid yang murni terrealisasi dalam kehidupan seseorang, baik itu secara pribadi maupun secara kolektif, sosial atau berjamaah, niscaya akan menghasilkan buah yang sangat manis. Apa itu diantara buah manis dari tauhid itu? Yang pertama, tauhid memerdekakan manusia dari segala bentuk perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan pikiran dari berbagai macam khurafat dan angan-angan yang keliru, memerdekakan hati dari tunduk menyerah dan menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memerdekakan hidup dari kekuasaan Firaun, pendeta tauhid, dan menuhankan di atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tauhid membentuk kepribadian yang kokoh. Arah hidupnya itu menjadi jelas, tidak tergantung kepada diri, tidak menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya ia berdoa dan keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Berbeda dengan seorang musyrik, hatinya terbagi-bagi untuk tuhan-tuhan sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buah manis daripada tauhid adalah tauhid mengisi hati para ahli tauhid dengan keamanan dan ketenangan. Tidak merasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rizki, terhadap jiwa dan keluarga, ketakutan terhadap manusia, ketakutan terhadap jin, kematian, dan ketakutan-ketakutan lainnya menjadi sirna. Seorang mukmin hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ia merasa aman. Ketika kebanyakan orang merasa takut, ia merasa tenang ketika mereka kalut, yaitu karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya, karena jiwanya hanya penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan tawakal hanya kepada Allah, ridho atas qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar atas segala musibah, serta sama sekali tidak mengharap sesuatu kepada makhluk. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, buah manisnya tauhid adalah tauhid merupakan dasar persaudaraan dan keadilan. Karena tauhid tidak membolehkan pengikutnya mengambil tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya. Sifat ketuhanannya hanya milik Allah satu-satunya dan semua manusia wajib beribadah kepadanya. Segenap manusia adalah hamba-hambanya, segenap makhluk adalah hamba-hambanya. Yang paling mulia manusia adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang yang paling bertakwa. Itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekelumit tentang manisnya tauhid yang membebaskan pelakunya dari kehinaan dan kesengsaraan. Dan tauhidlah yang akan mengembalikan kehormatan kita umat Islam dan kaum muslimin, mengembalikan harga diri dan kemuliaan Islam dan muslimin, dan menaikkan derajat dan martabat Islam dan muslimin di antara sekian kehinaan yang selama ini dialami oleh manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.